Halo sahabat inspirasi. Jika yang lalu kita bahas seorang raksasa yang tidak dapat dikalahkan Daud. Bahkan hampir-hampir raksasa tersebut menewaskan Daud. Ya, raksasa itu bernama Yisbi-Benob. Tapi kali ini kita akan belajar kisah dari sosok raksasa yang paling terkenal di Alkitab. Sosok yang dengan berani menentang bangsa pilihan Allah. Dan dengan pongahnya ia juga mengolok-olok Allah bangsa Israel. Namun kesombongannya itu justru membawa petaka bagi dirinya dan bangsanya. Inilah kisah dari Goliat. Goliat, nama yang dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan Goliat, diperkirakan memiliki arti yaitu pengasingan atau tawanan. Ia berasal dari Gat, salah satu kota utama bangsa Filistin, dan merupakan keturunan dari suku yang terkenal akan postur tubuh dan kekuatannya yang luar biasa, yaitu Refaim dan Anakim. Kelompok yang bertubuh besar dalam sejarah Israel dikenal sebagai raksasa. Karena itu Goliat bukan sekedar prajurit besar biasa, tetapi bagian dari garis keturunan para raksasa yang telah lama menjadi ancaman fisik dan simbolis bagi bangsa Israel. Dan Goliat bukan satu-satunya raksasa dalam keluarganya. Alkitab mencatat ia memiliki 4 saudara lain yang disebut sebagai raksasa, yaitu Yisbi-Benob, raksasa yang mencoba membunuh Daud, tercantum di dalam 2 Samuel 21 ayat 16. Kemudian yang kedua, Laksmi, saudara dari Goliat, berasal dari Gad, tertulis dalam 1 Tawarik 20 ayat yang kelima. Serta seorang raksasa dari Gad dengan 6 jari di setiap tangan dan kakinya, di dalam 2 Samuel 21 ayat ke-20. Dan satu lagi dari keluarga yang sama. Namun dari semua raksasa-raksasa itu Goliatlah yang paling mencolok. Tingginya disebutkan dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang keempat adalah 6 hasta dan sejengkal. Jika kita Google nih, itu sekitar 288 cm atau hampir 3 meter. Postur ini menjadikan bukan hanya menakutkan secara fisik, tetapi juga simbol kekuatan yang absolut di medan perang. Persenjataannya pun sebanding dengan tubuhnya. Baju zirah tembaga yang dikenakannya beratnya 5.000 sikal, atau kurang lebih bajunya saja nih 57 kilo. Tombaknya besar dan panjang seperti alat penggulung tenun, dan ujungnya sendiri berbobot 600 sikal, sekitar 6,8 kilo lah. Bisa dibayangkan seberat apa itu tombaknya. Goliat mengenakan pelindung kaki tembaga serta lempeng tembaga di antara bahunya. Di depannya berjalan seorang pembawa perisai khusus untuk membawakan perisainya yang begitu besar sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membawanya. Dengan kekuatan dan perlengkapan seperti itu, Goliat berdiri menjadi simbol dominasi bangsa Filistin. Selama 40 hari berturut-turut, pagi dan petang, Goliat selalu maju ke depan barisan dan mengolok-ngolok Israel dan Allah mereka. Ia berdiri di lembah Elah dan dengan lantang menantang satu orang dari Israel untuk maju melawannya 1 lawan 1. Pilihlah seorang untuk melawan aku, katanya. Jika ia sanggup melawan aku dan membunuh aku,
maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku mengalahkan dia, maka kamulah yang akan menjadi hamba kami. Seluruh tentara Israel termasuk Raja Saul sendiri gemetar dan ketakutan menghadapi tantangan Goliat. Tidak ada satupun yang berani maju pada saat itu. Hingga suatu hari seorang gembala muda bernama Daud datang ke medan perang. Bukan sebagai prajurit, tapi ia hanya sebagai pengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Namun ketika ia mendengar penghinaan Goliat terhadap Allah Israel, ia tidak tinggal diam. Dengan bermodalkan batu, umban, dan tongkat serta iman kepada Tuhan semesta alam, Daud maju ke medan pertempuran. Dengan satu lemparan batu itu menghantam tepat di dahi Goliat, dan raksasa itu jatuh tersungkur ke tanah. Daud kemudian berlari menghampiri raksasa itu, mengambil pedangnya sendiri dan memenggal kepalanya. Demikian akhir dari Goliat, raksasa yang pongah, sombong, yang berdiri tinggi namun jatuh dalam sekedap karena menghina Tuhan dan umat-Nya Israel. Dari Goliat kita belajar, jangan pernah sombong karena kekuatan atau posturmu atau ukuranmu. Jangan pernah menghina umat pilihan dan Allah mereka. Karena di hadapan Tuhan, sebesar apapun manusia, ia tetap hanya seonggok kecil debu. Dan dalam sekejap, yang besar bisa dibuatnya menjadi kecil. Inilah akhir dari sang raksasa yang meremehkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami juga sombong ya Tuhan. Kami seringkali juga meremehkan Tuhan. Kami meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami lebih percaya dengan keadaan di sekeliling kami daripada kami percaya kepada kuasa Tuhan, lebih dari kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang kami seringkali meremehkan Tuhan. Ampuni kami juga ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sering merasa paling kudus, jika ada di antara kami yang juga merasa yang paling benar dan mencoba menghakimi orang-orang di sekeliling kami. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami menjadi sombong bahwa kami adalah orang yang paling benar. Tuhan, ampuni kami juga ya Tuhan, jika seringkali kami juga melupakan Tuhan. Kami lebih percaya akan kemampuan kami daripada kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami berjanji akan berjalan dalam menaruh harapan kami sepenuhnya dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, jangan ambil kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami memerlukannya itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sukses selalu.